Berkah dalam suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan renungan harian. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima. Hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami, semoga dengan merenungkannya kami mampu melihat dan menerima karya-Mu melalui orang-orang yang hadir di sekitar kami. Amin. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Pada suatu hari, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Don't judge a book by its cover. Sebuah nasihat bijaksana untuk lebih berhati-hati dalam menilai seseorang sebelum bertindak. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang di kampung halaman Yesus. Dari kekaguman tiba-tiba, mereka mulai bertanya tentang hikmat Yesus. Bukankah Dia itu anak tukang kayu? Pertanyaan ini menutup mata hati mereka terhadap Yesus dan membawa mereka pada kebutaan iman. Muncul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan di hati mereka bahwa Yesus yang hanya seorang anak tukang kayu mempunyai hikmat seperti itu. Kesombongan, perasaan iri hati, dan keangkuhan selalu menganggap diri lebih hebat karena memandang seseorang dari statusnya menjadi penyakit dan penghalang bagi terciptanya kebaikan dan keselamatan. Hati yang terbuka membuat kita semakin mudah menerima dan melihat situasi apapun secara positif, termasuk situasi dan pengalaman ditolak, tidak diterima, dan tidak dihargai dalam sebuah kelompok atau komunitas memang tidak menyenangkan. Namun kita tidak harus kecewa. Penolakan bukanlah sebuah ujung jalan dari kehidupan kita. Ia hanyalah sebatas bebatuan yang terkadang membuat kita tersandung. Seperti yang Yesus teladankan kepada kita, Dia tetap sabar, rendah hati,
dan tidak pernah berhenti meskipun mendapatkan berbagai penolakan. Mari kita merangkul setiap penolakan yang kita hadapi dengan terus bangkit berjuang dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Melalui peristiwa penolakan, kami belajar bersabar dan tetap berjuang. Terangi hati dan budi kami agar mampu menghargai dan menerima pengajaran yang baik dari manapun. Karena kami percaya Engkaulah sumber kebaikan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.